Shalom, selamat berjumpa kembali para pendengar yang kekasih. Pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama membuka hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Namun saya akan membacakannya di ayat yang pertama terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Bapa yang baik, pagi hari ini kiranya kebenaran firman-Mu boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan kami boleh hidup di dalam setiap kebenaran-kebenaran-Mu. Kami boleh mengerti setiap maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan hikmat-Mu bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Salah satu karakter Allah adalah Sang Pemelihara. Allah tidak membiarkan perbuatan tangannya mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan-pergumulan panjang. Konsep Allah sebagai pemelihara atau providence adalah keyakinan bahwa Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, tetapi juga terus-menerus memeliharanya dan terlibat dalam kehidupan ciptaannya. Pemeliharaan ini meliputi pelestarian alam semesta, penyediaan kebutuhan makhluk hidup, pemerintahan dunia, dan kasih sayang serta perhatian terhadap ciptaannya. Ia bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup manusia dari awal sampai akhir kehidupan manusia. Hal ini sepertinya akan berbenturan dengan ayat yang telah kita baca di atas. Allah Sang Pemelihara. Namun di bagian yang kita baca seolah-olah Allah sedang melakukan sebuah pembiaran. Kata pembiaran di Hakim-Hakim 3 ayat 1 itu menunjukkan ada unsur kesengajaan. Allah seakan sengaja mendatangkan sesuatu yang buruk terjadi. Beberapa bagian firman Tuhan sering menunjukkan kepada kita tentang tindakan pembiaran. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir terjadi sebuah kesengajaan yang dibuat Allah. Mereka diizinkan untuk berjalan berputar. Perjalanan yang lebih jauh, yang semestinya hanya sebentar, tetapi ditempuh lebih panjang, yaitu 40 tahun berputar di padang gurun. Demikian pula di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang pertama, di sana menuliskan bangsa Israel diserahkan ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Artinya, bangsa Filistin dibiarkan Allah menjajah dan berkuasa atas bangsa Israel. Di dalam perjanjian baru, kita juga mengenal dan mengerti kisah Yesus bersama Lazarus. Yesus sengaja tidak segera bertindak untuk Lazarus yang sedang sakit, dan ia sengaja membiarkan Lazarus mengalami kematian. Kali ini di Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang pertama, Allah membiarkan bangsa-bangsa lain tinggal dan mencobai Israel. Ayat 3 menunjukkannya ada 5 raja Filistin, semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi. Musuh mengelilingi bangsa Israel itu dan dibiarkan Tuhan. Apakah itu sebuah kesalahan? Para pendengar yang dikasihi Tuhan, pandangan manusiawi kita pasti akan berkata, Tuhan sedang melakukan kesalahan. Tuhan tidak menyayangi umat-Nya. Tuhan tidak mau melakukan pembelaan terhadap umat-Nya. Para pendengar,
Allah sepertinya bukan pemelihara bangsa Israel, karena Allah sengaja membiarkan sebuah kejahatan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Allah bukan manusia. Ia memiliki kekuasaan atas waktu. Ia tetaplah Allah yang adil di dalam segala perbuatannya. Jika hal itu terjadi, tentulah ada tujuan dan maksud Allah. Ada tujuan Allah yang bersifat lebih kekal dan lebih mulia. Pembiaran yang sepertinya mendatangkan sengsara tersebut tentulah ada di dalam kedaulatannya. Kitab Hakim-Hakim menggambarkan tentang jatuh bangunnya bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Berdasarkan perjanjian Allah dan bangsa Israel, agar mereka menyembah Allah saja. Namun ketidaktaatan mereka membuat mereka berpaling dan menyembah kepada para Baal. Ketidakdisiplinan rohani tersebut menyebabkan pendisiplinan yang dilakukan oleh Allah. Konsekuensi dari perjanjian bila tidak setia, maka akan ada hukuman. Dapat kita pelajari bahwa siklus dari sebuah pertobatan terjadi di dalam kisah-kisah ini, di mana bangsa Israel ketika mereka jatuh di dalam dosa, lalu mereka mendapatkan penghukuman dan mereka berseru, bertobat, serta kemudian memperoleh pembebasan. Itu berulang-ulang terjadi di sepanjang pemerintahan para hakim. Penindasan tersebut terjadi sebagai sarana pendisiplinan Allah untuk menuju pertobatan bangsa Israel. Allah mengenal bangsa Israel yang tegar tengkuk. Bila tidak mengalami kesulitan, mereka akan melupakan Tuhan dan mereka akan enggan untuk bertobat. Allah ingin agar umatnya terlatih untuk taat dan setia hanya kepadanya. Yang kedua, apa yang terjadi di tengah bangsa Israel, yaitu pembiaran mereka dijajah oleh bangsa lain adalah untuk melatih. Ayat yang kedua menunjukkan hal itu agar keturunan dan generasi bangsa Israel yang tidak mengenal perang Kanaan atau masa saat mereka keluar dari Mesir, agar mereka terlatih berperang. Generasi sesudah Yosua adalah generasi yang sudah menikmati segala berkat Allah di Kanaan. Mereka tidak berjuang untuk berperang. Mereka tidak mengenal peperangan. Mereka tidak punya pengalaman untuk berperang. Maka Allah melatih mereka untuk berperang. Allah menghendaki umatnya untuk senantiasa bersiaga, tidak malas dan tidak terlena. Kesulitan dan kesengsaraan diizinkan terjadi dan sengaja dibuat Allah untuk melatih agar mereka terampil menghadapi berbagai situasi hidup. Seseorang yang terlatih akan makin kuat untuk bertempur. Berikutnya Allah juga ingin menunjukkan kepada bangsa Israel siapa Allah yang mereka sembah. Karena di tengah peperangan bangsa Israel, Allah menunjukkan berbagai karyanya, melakukan mujizat dan pertolongannya. Allah ingin agar Israel mengenal siapa Allah mereka, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas umatnya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, tantangan dalam hidup kita akan sangat mudah untuk diatasi Tuhan bagi kita. Namun Allah memiliki tujuan yang lebih besar atas hidup kita. Allah ingin membentuk para pengikutnya bukan sebagai anak-anak gampang, namun anak-anak yang terlatih, anak-anak yang terampil, dan mengalami kemenangan dengan tetap memandang kepada Tuhan. Para pendengar, usaha yang hancur, pekerjaan yang porak-poranda, keluarga yang sepertinya penuh dengan masalah, mungkin sedang dialami oleh para pendengar. Tetaplah berpikir baik tentang maksud Tuhan. Mungkin para pendengar sedang didisiplin Allah, atau sedang dilatih, atau sedang diuji, atau bahkan Allah sedang membangun sesuatu rencana yang lebih besar dalam hidup para pendengar. Tetaplah bersandar pada Allah dalam segala rencananya dan segala hal yang diizinkan terjadi. Amin.
Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Engkau sudah membekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh dimampukan Tuhan menghadapi hari ini serta hari-hari selanjutnya. Apapun yang menimpa kami, apapun yang sedang kami alami, biarlah kami boleh tetap memandang kepada segala kebaikan Tuhan, maksud Tuhan, tujuan Tuhan yang baik atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati para pendengar yang saat ini boleh hadir, datang mendengarkan firman-Mu. Engkau tahu pergumulan mereka dan Tuhan memberkati mereka. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.